Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mata kuliah statistika kita masuk ke inferensi ya. Jadi statistika inferensi. Oke, dari statistika inferensi ini ada salah satu rumus statistik yang digunakan untuk menemukan korelasi, untuk menentukan korelasi di antara dua hal. Dua hal ini dua variabel. Yang paling penting bagi kita itu harus selalu punya gambaran bahwa apa yang ada di lingkungan kita, apa yang ada di dunia ini saling terkait, saling terhubung satu sama lain. Banyak hal dalam diri kita itu selalu hal yang satu itu mempengaruhi hal yang lain, atau hal satu dipengaruhi oleh hal yang lain. Yang itu seringkali kita sebut sebagai hukum apa itu? Hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Nah, hukum kausalitas, hukum sebab akibat itu berusaha dipahami oleh umat manusia dalam rangka apa? Tahu nggak? Apa manfaatnya kalau kita mengetahui hukum sebab akibat? Kalau kita sudah memastikan bahwasanya satu hal itu disebabkan oleh hal yang lain, maka kita bisa memanipulasi hal yang mempengaruhi itu, sehingga nanti dampaknya kepada hal yang dipengaruhi sesuai dengan harapan kita. Ayo ngerti nggak? Misalnya ada sesuatu yang kita sebut X, terus ada sesuatu yang lain yang kita sebut Y. Y ini ternyata baik buruknya, tinggi rendahnya, andaikan ini misalnya tinggi badan. Tinggi badan dipengaruhi oleh faktor apa? Yang kami tahu apa? Tinggi badan dipengaruhi oleh faktor pertama, genetik. Yang kedua, gizi. Yang ketiga, misalnya apa? Lifestyle atau pola hidup. Pola hidupnya seperti apa? Tidurnya itu misalnya malam-malam sampai jam 2 malam baru mulai tidur. Nah, itu pasti pengaruh kepada kesehatan fisik orang. Boleh jadi perkembangannya terhambat. Nah, itu boleh jadi ada satu faktor lifestyle. Jadi di sini satu hal ini saja ya, tinggi badan gitu ya, itu ternyata ada faktor lain yang mempengaruhi. Bisa saja ini kita sebut X1, X2, X3. Bahkan mungkin ada hal yang lain yang mempengaruhi. Jadi dalam hidup ini biasanya sesuatu itu dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Makanya para ahli itu sering menyebut tidak ada faktor tunggal. Jadi misalnya apakah berat badan, ataukah tinggi badan, ataukah kecerdasan, ataukah misalnya ya apapun yang ada pada diri kita maupun yang ada di lingkungan kita, itu kadang-kadang tidak hanya disebabkan oleh satu penyebab, paham ya? Nah, kadang-kadang kita itu sebagai seorang ilmuwan itu perlu meneliti banyak hal yang mempengaruhi satu hal itu. Tapi kadang-kadang peneliti itu terbatasi oleh waktu, oleh dana, oleh aturan dan macam-macam, sehingga tidak bisa melakukan penelitian pada banyak faktor. Mungkin hanya satu faktor. Nah, misalnya yang diteliti adalah gizi, maka gizi ini akhirnya kita sebut sebagai faktor X. Jadi
sebab dari ini tinggi badan. Ini coba kita teliti, kira-kira tinggi badan setiap orang itu dipengaruhi oleh faktor gizi itu berapa besar? Kira-kira pengaruhnya itu besar atau sedang atau rendah? Kalau dibuat persentase nanti ketemunya berapa persen? Nah, misalnya begitu ya. Nah, itu nanti akan kita ketahui ketika kita menggunakan rumus statistika yang masuk dalam wilayah statistika inferensi. Nah, gitu ya. Jadi kita akhirnya mengenal korelasi. Kira-kira antara X dengan Y ini ada korelasinya enggak? Nah, kalau ada, berapa besar korelasinya? Kalau kemudian sudah kita pastikan, oh, ternyata gizi itu mempengaruhi 50%. Tinggi badan seorang itu yang paling berpengaruh ternyata faktor gizi. Apa yang kemudian kita lakukan supaya tinggi badan seseorang atau tinggi badan anak kita, tinggi badan murid-murid kita, atau tinggi badan warga masyarakat kita? Andaikan kamu seorang bupati, kamu kan peduli terhadap tinggi badan. Apa pentingnya tinggi badan? Oh, ada pentingnya. Nah, makanya kemudian ada banyak orang yang mengidealkan tinggi badannya ya ini. Nah, karena itu kemudian dibuat program. Karena sudah diteliti seperti ini hasilnya, ternyata pengaruhnya besar, korelasinya tinggi. Gizi ternyata korelasinya tinggi. Kalau begitu, sebagai bupati yang dapat laporan tadi itu hasil penelitian, maka kemudian bertindak melakukan manipulasi. Caranya gimana? Gizi yang kurang baik dimiliki oleh masyarakat diubah, maka dibuatlah program MBG. Apa MBG? Makan bergizi gratis. Makan siang bergizi gratis. Nah, terus ya, kalau sudah ada program dari pemerintah pusat gitu ya, tapi kamu itu merasa kurang gizi dari pemerintah ini, dari pemerintah pusat itu sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan. Kamu tambahkan menu lain yang kiranya itu memperkuat atau meningkatkan gizi dari peserta didik kita. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Selang 5 tahun kemudian didapati anak-anak yang sudah mendapatkan perlakuan makan bergizi gratis dengan menu yang udah tadi itu secara rata-rata itu ternyata meningkat 5 cm daripada kelompok lain seusianya yang tidak mendapatkan program seperti itu. Nah, berarti kan ada dampak baiknya. Jadi kita itu hasil penelitian itu kalau bisa memang nanti akhirnya membuahkan kebaikan, kemajuan, peningkatan perbaikan dan sebagainya. Nah, ini baru faktor tinggi badan. Dalam hidup kita itu banyak hal yang kita butuhkan. Antara lain adalah kecerdasan. Kita ingin anak didik kita itu cerdas-cerdas, pintar-pintar sehingga nanti itu memiliki kemampuan dalam memecahkan banyak masalah, menghasilkan teknologi, menghasilkan berbagai inovasi di bidang pendidikan, inovasi di bidang sosial, tidak hanya di bidang engineering atau di bidang informatika, tapi juga di bidang yang lainnya. Oleh karena itu kemudian akan dilahirkan warga negara yang unggul-unggul. Nah, kalau unggul-unggul itu kita miliki, ibaratnya itu mudah sekali kita melakukan terobosan-terobosan, kemajuan-kemajuan sudah dicapai, sehingga kita bisa menang kalau bersaing, kalau kompetisi dengan negara-negara lain itu kita bisa menang. Kita nggak akan selalu terpuruk. Kalau ada orang yang berniat menjajah kita, nggak mungkin kita dijajah, karena kita menjadi orang yang kuat, orang yang unggul. Dulu kita itu dijajah kenapa? Karena kita tidak unggul, tidak kuat secara fisik atau secara kemampuan teknologi, kita kalah. Bayangkan kita itu belum mengenal teknologi misalnya persenjataan api. Yang kita kenal baru persenjataan tradisional, dan tombak, terus apalagi panah. Nah, itu kalau dihadapkan dengan pistol, tembak
berdebat, ya kita mesti kalah. Jumlah kita misalnya 20 orang, dan mereka hanya 5 orang, mesti kita kalah. Nah, karena itu kemudian keunggulan sumber daya manusia itu menjadi penting, ya, jadi penting. Nah, sekarang peran statistikawan. Jadi sekarang ini kamu sedang berusaha belajar menjadi seorang yang menguasai ilmu statistika. Nah, sekarang kamu perlu memiliki kemampuan mempraktekkan rumus-rumus yang sudah diciptakan oleh para ahli. Pertanyaannya, kenapa kita pakai rumusnya mereka? Kok kamu percaya saja dengan rumus-rumus mereka? Kemarin sudah saya tampilkan kan rumus korelasi Pearson, sudah kan? Ada 2 contoh, satunya produk momen, satunya lupa saya. Nah, itu rumus dibuat oleh orang lain yang namanya Pearson. Mengapa kita percaya pada Pearson? Kamu kok percaya sama Pearson? Oh, saya belum percaya. Saya baru belajar. Tapi nanti minimal kita akan menggunakan rumus tersebut untuk menentukan korelasi misalnya antara gizi dengan tinggi badan atau gizi dengan kecerdasan. Apakah kecerdasan seseorang itu dipengaruhi oleh faktor gizi? Ada korelasinya enggak? Ada hukum kausalitasnya enggak? Nah, kan kita dia. Jadi kita itu sebetulnya dalam kehidupan ini kayaknya selalu terkait dengan hukum kausalitas. Sunnatullahnya itu begitu. Hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Dari pengetahuan kita tentang sebab akibat itulah kita akhirnya bisa memanipulasi. Loh Pak, bukan dosa itu Pak, memanipulasi. Di sini bukan memanipulasi yang terkait hal yang negatif, gitu ya. Kalau kamu memanipulasi anggaran keuangan, nah itu baru itu baru negatif. Di sini memanipulasi itu merekayasa, melakukan re-engineering, merekayasa sesuatu agar dampaknya itu menjadi lebih baik seperti yang kita harapkan. Tadi contoh konkretnya adalah bagaimana kecerdasan anak didik kita itu yang rata-rata rendah itu bisa ditingkatkan. Ada nggak korelasi dengan gizi? Ternyata ketika diteliti hubungan gizi dengan kecerdasan itu tinggi. Orang-orang yang punya gizi tinggi pada orang-orang yang mengkonsumsi makanan dengan gizi yang tinggi itu ternyata kecerdasannya rata-rata lebih tinggi daripada yang mengkonsumsi misalnya makanan yang gizinya kurang sehat, kurang memenuhi standar. Nah, misalnya begitu. Akhirnya penelitian ini memberikan pegangan doman bagi kita untuk memperbaiki kecerdasan anak didik kita, memperbaiki kecerdasan kalau bagi bupati ya warga kita. Nah, akhirnya diberikan program makan gratis misalnya dengan menu-menu yang luar biasa menyenangkan. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi perubahan. Rata-rata IQ-nya atau rata-rata kecerdasan dari anak didik kita meningkat dibanding dengan kelompok yang tidak mendapatkan makan bergizi gratis dengan tentuan menu yang ada. Nah, sekarang kamu harus belajar bagaimana memastikan antara X dengan Y itu ada korelasi. Bagaimana caranya? Ada yang bisa jawab nggak? Gimana caranya? Cara menentukan ada korelasi dan tidak ada korelasi itu gimana? Korelasinya tinggi atau sedang atau rendah itu bagaimana? Hitung dengan menggunakan rumus tadi ya. Kriterianya seperti apa? Nah, kita berbicara kriteria. Sehingga kita bisa mengetahui ada korelasi atau tidak itu kita mesti harus berpatokan pada kriteria. Kriteria yang diciptakan
dikatakan oleh para statistika itu seperti apa sih? Nah, sekarang kita bicara tentang korelasi ya. Korelasi itu menggunakan kriteria standar jika nilai dari hasil rumus statistika korelasi itu jika nilainya 0, maka sama dengan tidak ada korelasi. Jika ternyata korelasinya itu positif, paling tinggi itu adalah angka 1. Nah, positif itu biasanya berada di tengah-tengah. Di sini berarti 0,55 misalnya. 0,55. Perhatikan serius nih ya, biar kamu betul-betul menguasai. Maka kita bisa 50 aja. Kita bisa memastikan bahwa korelasinya itu seakan-akan separuh dari perubahan yang terjadi pada X itu separuhnya dipengaruhi oleh faktor X itu tadi. Kalau ternyata nilai korelasi yang dihasilkan, biasanya sebutannya nilai R ya. Nilai yang dihasilkan itu sebutannya nilai R. R itu simbol dari korelasi. Jika nilainya 1, itu berarti korelasinya penuh. Bahwasanya Y ini ditentukan oleh satu-satunya faktor X ini. Tidak ada faktor lain. Tetapi para ahli sudah bicara, tidak mungkin ada faktor tunggal, itu tidak mungkin. Pasti ada faktor lain yang ikut mempengaruhi. Nah, sehingga kemudian tadi saya sebutkan tidak ada faktor tunggal. Faktor tunggal itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa sebagai faktor tunggal? Ya, sebelum ada dunia ini hanya ada Allah kan, berarti kan hanya tunggal. Nah, segala sesuatu yang ada ini kan karena Allah. Nah, itu berarti hanya Allah faktor tunggal, yang lain nggak ada faktor tunggal. Nah, sekarang perhatikan, nanti kalau kamu ketemu hasil dari korelasi itu kok nilainya 1, itu patut dipertanyakan. Kok bisa ini nilainya 1? Padahal para ahli sudah bilang nggak mungkin itu ada satu hal itu hanya dipengaruhi oleh satu hal yang lain. Seperti ini tadi ya, tinggi badan itu nggak mungkin hanya dipengaruhi oleh satu faktornya genetika saja, karena keturunan, karena orang tuanya tinggi-tinggi gitu, laki-laki dan perempuan ayah ibunya itu tinggi-tinggi, terus kemudian pasti nanti anaknya tinggi badannya juga tinggi-tinggi. Belum tentu, karena ternyata kalau orang tuanya itu sudah tinggi-tinggi tapi miskin, melarat, tidak bisa memberi makan yang sehat, kemungkinan anaknya tidak bisa setinggi orang tuanya. Atau tadi karena faktor lifestyle, makanannya bagus, sehat, terus kemudian orang tuanya memang dari genetiknya tinggi-tinggi, nah kok gaya hidupnya buruk, nggak pernah tidur, tidurnya nanti sama baru tidur, sebagainya. Nah, itu akan mengaruhi kesehatannya. Sering sakit-sakitan. Akibatnya apa? Perkembangan fisiknya terganggu. Akhirnya yang mestinya bisa mencapai 2 meter hanya bisa 1,5 meter. Nah, itu berarti ada faktor lifestyle yang mengaruhi. Dan di situ tidak ada faktor tunggal, gitu ya. Tinggi badan ternyata tidak hanya dipengaruhi satu faktor, ternyata dipengaruhi banyak faktor. Nah, termasuk kecerdasan. Nah, termasuk nanti hasil belajar murid-murid kamu nanti. Boleh jadi tidak hanya karena kamu mengajarkannya, karena kamu yang sebagai guru yang hebat. Boleh jadi ada lingkungan yang mendukung. Orang tuanya itu memang terbiasa menanamkan disiplin belajar, sehingga tidak seperti siswa yang lain, yaitu anak-anak, beberapa anak ini karena budaya belajarnya ada di keluarganya, itu akhirnya sampai ke sekolah dia juga belajar di rumah. Nah, itu berarti ada faktor selain guru yang memberikan peningkatan
hasil belajar dari peserta didik. Mengerti nggak ini? Nah, kalau nggak ngerti boleh bertanya. Oke, di sini dari titik 0 ke kanan itu berarti korelasinya positif. Nah, bagaimana dengan kalau nanti nilainya 0 ke min 1? Nah, gitu ya. Ini min ya, tandanya ada min. Itu artinya ada korelasi negatif. Ya, misalnya nilainya juga di sini 90. 9, berapa gitu ya? 0,91. Wah, ini sudah mendekati sempurna. Nah, sempurna apa maksudnya? Korelasinya negatif yang mendekati sempurna. Bagaimana itu maksudnya korelasi negatif? Nah, sekarang begini. Ada korelasi positif, ada korelasi negatif. Yang saya tentukan ini kan korelasi positif. Misalnya ya, genetik yang tinggi, genetik yang bagus mempengaruhi tinggi badan seseorang. Semakin bagus genetik orang tua, semakin bagus tinggi badan seseorang. Nah, bagaimana kalau korelasi negatif? Itu nanti hasilnya ketika dimasukkan rumus korelasi, kemungkinannya ada di sini, harapannya ada di sini. Tapi kalau terkait dengan contoh ya, religiusitas. Tahu religiusitas? Kok nggak tahu ya? Agamis. Semakin agamis seseorang, kenakalannya remaja, kenakalan remaja semakin tinggi, semakin religius, semakin agamis, kenakalannya itu semakin tinggi atau semakin rendah? Nah, ini berarti terbalik. Kalau yang di sini semakin tinggi gizinya atau semakin bagus gizinya, tinggi badannya juga semakin tinggi, semakin bagus. Nah, arahnya kan begini, sama-sama naik kan? ya. Itu artinya korelasi positif, korelasinya searah. Kalau korelasinya berlawanan arah, itu namanya korelasi negatif. Seperti ini. Ini kita harapkan korelasi negatif yang seperti ini itu kita harapkan. Ini korelasi bukan korelasi negatif, bukan berarti jelek, bukan. Malah justru kita harapkan nilainya itu nilai negatif di sini nanti. Min 0,91. Artinya apa? Semakin agamis seseorang atau semakin agamis seorang remaja, semakin rendah kenakalan yang dilakukannya. Maka kamu buat program yang membangun religiusitas seseorang, religiusitas seseorang. Kalau mereka ini punya religiusitas tinggi, kemungkinan kenakalannya itu menjadi rendah. Loh Pak, apa kemudian berarti tidak ada kenakalan? Ya nggak mungkin, ya tetap aja ada, tapi kecil jumlahnya. Jadi orang agamis itu kadang-kadang masih ada aja yang misalnya perilakunya buruk, tetapi secara prosentase itu kecil. Nah, kita itu berharap memang seperti itu. Kita kan nggak mungkin menghilangkan kejahatan di dunia ini secara 100% kan, tapi kita berupaya untuk meminimalisirnya. Jadi dunia ini kayaknya pasang-pasangannya itu nggak pernah akan berakhir. Kebaikan dengan kejahatan, gitu ya. Apa lagi? Malam, ya, apa lagi? Laki-laki, perempuan. Lo ada aslinya ya laki-laki, gitu kan? Hukum asalnya gitu. Sudah paham atau belum? Kalau sudah paham ya kita akhiri. Kalau belum paham ya kita akhiri juga. Pasrah Pak. Oke, kriterianya ini ya. Kriteria korelasi itu jika 0 berarti tidak ada korelasi.
rumusan hipotesis statistikanya itu begini. Ini namanya hipotesis statistika. Hipotesis statistik dugaan sementara tapi secara statistik. Dibaca bagaimana? HA itu biasanya kenyataannya ada korelasi. HU namanya korelasi nihil, tidak ada korelasi. Nah, sebutannya keliru ini. R ada korelasi itu jika R-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini R sama dengan 0. Tadi saya tuliskan jika 0 itu berarti tidak ada korelasi. Tapi kalau 0,50 korelasinya apa itu? Ada korelasi nggak? Kalau 0,50 itu ada korelasi nggak? Ada. Korelasinya apa? Positif. Gitu ya. Kalau minus 0,91 ada korelasi nggak? Ada. Negatif. Korelasinya Negatif. Oke, sudah mengerti berarti? Betul. Ngerti kan? Korelasi positif bagaimana? Korelasi negatif bagaimana? Apa itu? G-nya itu? Korelasi positif adalah korelasi searah. Lu maksudnya searah gimana? Lurus. Loh ya, lurus. Emangnya siratal mustaqim? Searah itu artinya korelasinya semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Jika X semakin tinggi, maka Y juga semakin Tinggi. Semakin bagus makanan yang dikonsumsi, semakin sehat, maka semakin tinggi pula badan seseorang. Kan begitu? Itu namanya korelasi positif. Bagaimana dengan korelasi negatif? Berarti tidak searah, itu berarti berlawanan arah. Ya. Korelasi negatif adalah korelasi yang berlawanan arah. Jika X-nya semakin tinggi, maka Y-nya semakin rendah. Dan itu bolak-balik. Jika X-nya semakin rendah, Y-nya semakin tinggi. Itu namanya korelasi negatif. Nah, karena sudah mengerti logika berpikir dari korelasi dan sudah mengerti kriterianya, maka setelah ini kita masuk ke penggunaan rumusnya. Tapi terlebih dahulu, kriteria yang lain perlu saya sampaikan. Di samping ada kriteria seperti ini ya. Ini kriteria satu saja. Ada kriteria dua. Yang kriteria dua ini bisa kita sebut sebagai tabel koefisien korelasi. Tabel koefisien korelasi itu susunannya begini: 0,01 sampai 0,20 itu sangat rendah, bahkan dapat dianggap tidak ada korelasi. 0,21 sampai 0,40 ini rendah juga saja. Kalau yang di bawah tadi kan sangat rendah. 0,41 sampai 0,60 ini sedang. 0,40
Tinggi. Nah, itu. Ini namanya tabel koefisien korelasi. Gimana tabelnya, Pak? Nah, ini tabelnya. Baru tabelkan tabelnya. Tabel koefisien korelasi. Ini tabel koefisien korelasi itu untuk memberi penjelasan kira-kira nilai segitu itu masuk kategori sangat tinggi kah, masuk kategori tinggi kah, masuk kategori sedang kah, masuk kategori rendah kah, atau masuk kategori sangat rendah, bahkan dianggap tidak ada korelasi. Bapak katanya tidak ada korelasi jika 0. Ini kan 0,20 kok dianggap tidak ada korelasi. Jadi di sini ternyata yang dianggap tidak ada korelasi itu tidak hanya 0 saja, tetapi 0 sampai 0,20. Jadi kalau kamu nanti mendapatkan nilai R dari rumus yang kita praktekkan itu kok berada di antara ini, maka kamu sudah bisa menganggap sama dengan tidak ada korelasi, sama dengan 0 gitu. Kalau sudah di atasnya ini, nah berarti sudah ada korelasi, walaupun rendah, walaupun sedang kan. Nah, dari dua kriteria ini maka kita akan gunakan untuk menjadi dasar penentuan korelasi yang ada di antara satu variabel dengan variabel yang lain dari data yang nanti kita peroleh. Datanya bagaimana, Pak? Datanya nanti kita akan tampilkan, kemudian juga akan kita gunakan. Tapi kalau kamu menggunakan rumus manual, ya paling-paling ya bentuk kalkulator. Kamu punya kalkulator? Punya. Ya, HP ya, kalkulator ya. Kemarin sudah saya contohkan di Excel ya, kalau mau mencari rumus apa gitu. Mencari log. Tapi di HP beda-beda Pak. Beda-beda ya. Kalau Excel. Nah, itu ya. Kalau begitu nanti pakailah Excel supaya lebih valid nanti itu ya. Nah, sekarang untuk materi ini saya anggap cukup di sini dulu. Saya minta kamu kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Silakan bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan saya bertanya. Gitu ya. Siapa yang mau menjawab? Iya.